Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang PT BFI Finance. Saya sebagai moderator dan ini ada beberapa teman saya, yaitu ada Rindi Mesya, juga ada Fitri Karnigi. Oke, di sini di slide pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan bab pertama. Pendahuluan sejarah perusahaan PT BFI Finance. PT BFI Finance ini berdiri pada tahun 1982 dengan nama PT Manufactures Hannover Leasing Indonesia yang merupakan perusahaan kongsi antara Manufacturist Hannover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang itu namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi PT BFI Finance ini itu PT pembiayaan pertama di Indonesia gitu. Nah, setelah menjalankan proses rekonstruksi utang akibat krisis keuangan pada tahun 1998, BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2001. Saat ini 48,15% saham BFI Finance ini dimiliki oleh konsorsium Trinugraha Capital SA yang antara lain terdiri dari TPG dan North Star Group. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusi lokal dan internasional serta pemegang saham publik. Selanjutnya, visi dan misi PT BFI Finance ini ada beberapa visi misi. Visinya itu menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kalau untuk misinya itu satu, menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami. Yang kedua, mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik terpercaya. Yang ketiga, menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi. Yang keempat, membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan. Yang kelima, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada apa sih bidang PT BFI Finance ini berada di bidang apa? PT BFI Finance ini salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang leasing dan pembiayaan konsumen, termasuk sewa pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit. PT yang seperti yang tadi saya bilang, PT BFI Finance ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Alamatnya itu ada di BFI Tower Sunburst CBD Lot 12 Jalan Kapten Sobijanto Jojo Hadikusumo, terus juga ada di BSD City Tangerang, Banten. Selanjutnya yang kedua itu pembahasan gambaran umum perusahaan. PT BFI Finance Tbk ini didirikan pada tahun 1982 sebagai perusahaan patung dengan manufaktur Hannover Leasing Corporation MHLC Amerika Serikat. BFI juga berperan sebagai lembaga pembiayaan untuk memberikan permodalan bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 1990, BFI mendapatkan izin sebagai perusahaan multi-finance dari sebelumnya hanya sebagai perusahaan leasing, kemudian berganti nama menjadi PT Bunas Finance Indonesia BFI. Mulai melebarkan sayap di bidang leasing
eee, setelah melaksanakan rekonstruksi keuangan antara tahun 1998 hingga tahun 2000 sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia termasuk Indonesia. BFI menyelesaikan proses rekontrisasi keuangan tersebut pada tahun 2001 dan mendapat dukungan yang besar dari para pemegang saham baru. Sebagai dampaknya, BFI tumbuh menjadi perusahaan dengan neraca yang sehat dan bersih, didukung oleh para profesional yang mempunyai kemampuan di bidangnya dan memiliki jaringan bisnis yang luas dan mengejar peluang bisnis baru di Indonesia. Lebih lanjut, bisnis BFI beralih ke pembiayaan mobil bekas baik untuk produktif maupun komersial, terutama bagi usaha kecil dan menengah maupun wirausaha. Strategi tersebut dinilai berhasil, terbukti, dan meningkat pertumbuhan perusahaan, performa keuangan yang sehat, dan kualitas kredit yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rindi Mesya. Waktu dan tempat kami persilakan. Nilai-nilai inti pada PT BFI Finance Indonesia. Perusahaan mempunyai nilai-nilai inti yang harus dipahami dengan baik dan ditegakkan sebagai budaya perusahaan. Nilai-nilai dasar ini dikenal sebagai GRIT yang merupakan singkatan giat memperbaiki diri secara berkesinambungan, realisasikan, menghormati, dan peduli. Ekstra layanan kepada pelanggan internal dan eksternal, absolut dan integritas, dan tim kerja yang solid dan saling percaya. Pemahaman dan kepatuhan akan budaya perusahaan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Struktur organisasi PT BFI Finance Indonesia. 1. General Meeting of Shareholders, head pemegang saham, untuk mengambil keputusan atas hal-hal perusahaan dilaksanakan pada rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan dengan tepat oleh pemegang saham yang hadir atau oleh perwakilan resmi mereka. 2. Board of Commissioner, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Peran komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan untuk Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris secara kolektif mengawasi manajemen perusahaan, memberikan masukan mengenai kebijakan manajemen perusahaan yang dibuat oleh direksi. Dewan Komisaris terus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja direksi, proses pengambilan keputusan mereka, termasuk penerapan strategi dibuat untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pemantauan tersebut dilampiri dengan review dan pendapat dari Dewan Komisaris, kemudian akan diserahkan kepada RUPS sebagai komponen untuk mengevaluasi kinerja direksi. 3. CEO mengelola keseluruhan operasi perusahaan termasuk pengembang produk, pemasaran, komunikasi, dan logistik, mengembangkan dan menyetujui strategi untuk memenuhi kebutuhan investor, konsumen, dan karyawan, berkomunikasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk menemukan apa kebijakan produk dan strategi pemasaran akan membantunya bergerak maju, membuat keputusan penting yang mempengaruhi arah perusahaan dan karyawannya. 4. Marketing. Marketing memasarkan produk dengan mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye pemasaran dan iklan, melacak data penjualan, memelihara persediaan materi, promosi, rapat perencanaan, dan pemeran dagang, memelihara database, menyiapkan laporan. 5. Channel. Channel manager bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan channel penjualan baru. Mereka membangun hubungan kerja yang baik dengan reseller, chain outlet,
dan cabang lain di dalam dan di luar negeri, mereka bekerja langsung dengan departemen internal perusahaan untuk mengembangkan channel program. 6. Human Capital dan Operation. Manajer operasional bisnis sumber daya manusia bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi proses bisnis SDM yang efektif dan konsisten, fungsi dan prosedur serta memonitor proyek dana kerja SDM secara teratur dan secara terus-menerus. Latihan penilaian administratif pada pembentukan departemen tujuan operasi, standar, kebijakan, dan prosedur. 7. Finance. Memfasilitasi dan meningkatkan praktik dan prosedur keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi, memastikan kepatuhan seorang karyawan terhadap peraturan dan undang-undang keuangan. 8. Information Technology dan MDM. Maintenance strategi teknologi informasi dengan mengelola staf, meneliti dan menerapkan solusi strategis teknologi. 9. Enterprise Secrets. Mengembangkan, memelihara, mengelola, dan menjalankan proses komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi, memantau, dan melaporkan risiko yang mungkin berdampak pada kinerja organisasi. Produk PT BFI Finance Indonesia. 1. Dana Ekspres adalah pembiayaan konsumen yang bergerak di dalam pemberian kredit dalam bentuk dana atau memenuhi kebutuhan atas pengadaan barang yang diinginkan oleh konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran, di mana konsumen yang membutuhkan pinjaman dana diwajibkan untuk menyerahkan BPKB mobil sebagai jaminan. 2. KCM, kartu cicilan mobil. Kartu kredit cicilan mobil adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, khususnya mobil, untuk kepentingan konsumen, di mana konsumen diwajibkan untuk membayar angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan PT BFI Finance Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fitri Karnidia. Saudara Fitri, boleh di-unmute dulu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang gambaran umum responden penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran responden berdasarkan jenis kelamin. Sesuai dengan keterangan atau yang ada di tabel di atas, itu diketahui bahwa karyawan bagian marketing dan collection pada PT BFI Finance sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, di mana jumlahnya ada di 59 orang atau 79,73%. Sedangkan karyawan perempuan itu berjumlah 15 orang atau 20,27%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan bagian marketing dan collection pada PT BFI Finance membutuhkan lebih banyak karyawan laki-laki untuk tugas lapangan dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Yang kedua itu ada gambar responden berdasarkan umur, mohon maaf. Seperti yang ada di tabel di atas juga, bahwa kita dapat mengetahui bahwa karyawan bagian marketing dan collection pada PT BFI Finance sebagian besar berumur 25 sampai 30 tahun dengan jumlah 34 orang
atau persennya itu di 45,95%. Dan karyawan yang berumur 30 sampai 35 tahun berjumlah 22 orang atau 29,73%. Dan usia di 35 sampai 40 tahun berjumlah 8 orang atau 10,81%. Dan karyawan yang berumur lebih dari 40 tahun itu berjumlah 6 orang dengan atau dalam kurung 8,11%. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah karyawan berumur 20 sampai 25 tahun yang berjumlah 4 orang atau 5,41%. Hal ini menunjukkan bahwa PT BFI Finance cenderung mencari karyawan yang sudah berpengalaman matang namun tidak berusia terlalu tua. Yang selanjutnya yaitu gambaran responden berdasarkan jabatan. Di sini keterangannya, staf marketing itu berjumlah 29 orang dengan hasil presentasinya 37,84. Sementara staff collection itu ada 45 orang atau hasil presentasinya itu 59,46. Di mana total jumlah dari karyawannya itu ada 74 orang dengan hasil presentasinya 100%. Dan untuk gambaran responden berdasarkan jenjang studi, itu untuk tamatan SLTA itu ada di 61 orang dengan hasil presentasinya 82,43. Untuk tamatan diploma itu ada 11 orang dengan hasil presentasinya 14,86. Dan untuk lulusan S1 itu ada 2 orang dengan hasil presentasinya 2,70. Di mana total dari seluruh jumlah berdasarkan jenjang studi itu di 74 orang dengan hasil presentasinya 100. Selanjutnya itu ada gambaran responden berdasarkan lama bekerja. Di sini juga kita mengetahui keterangannya yang bekerja di bawah 1 tahun itu 16 orang dengan presentase 21,82, lebih dari 1 sampai 2 tahun itu di 21 orang atau presentasenya 28,38, dan untuk 2 sampai 3 tahun itu ada di 24 orang dengan presentase 32,43. Untuk lama bekerja lebih dari 3 tahun itu ada 13 orang dengan presentasenya 17,57. Jadi totalnya itu ada di 74 orang dengan presentasinya 100%. Selanjutnya adalah perilaku perusahaan. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan PT BFI Finance itu gaya kepemimpinannya termasuk transformasional, karena gaya kepemimpinannya lebih berorientasi pada kontak sosial, mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dengan menempatkannya sebagai mitra kerja. Penempatan tersebut berarti bahwa bawahan juga memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Perusahaan yang mempunyai nilai-nilai inti yang harus dipahami dengan baik dan ditegakkan sebagai budaya perusahaan. Nilai-nilai ini dikenal sebagai GRIT, yang merupakan singkatan dari giat memperbaiki diri secara berkesinambungan, realisasikan saling menghormati dan peduli, ekstra layanan kepada pelanggan baik secara internal ataupun eksternal, absolut dan integritas, dan tim kerja yang solid dan saling percaya. Pemahaman dan kepatuhan akan budaya perusahaan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa PT BEV Finance Indonesia Tbk adalah perusahaan yang pembiayaan yang berkualitas yang telah membuat kelompok BEV Finance saat ini memiliki nama perusahaan yang terkenal di Indonesia. BEV Finance telah membuktikan dirinya sebagai pembiayaan yang berkualitas, mendapatkan beberapa pengakuan dan penghargaan seperti BEV Finance meraih peringkat Indonesia Best Public Company 2021, White for Table Market Capitalism untuk kategori finance dan subkategori finance institution. Dan masih banyak lainnya yang belum disebutkan pada pembahasan ini. Saran yaitu dalam upaya memberikan saran bagi perusahaan, kita sebagai penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan agar berguna bagi perusahaan. Adapun syarat-syarat yang kami sampaikan kepada perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang dapat meningkatkan profit maksimal pada tiap-tiap periodenya dan untuk meningkatkannya. Demikian presentasi kami dari kelompok 6, kurang lebih terima kasih.